Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa syukru ala ni'matillah wa kunniyatis salamah wal barakah alladhi amarana wa awjabana bil hijrah. Allahumma salli wa sallim ala hadam rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul azim. Bapak pengurus Masjid Nurul Hidayah beserta jajarannya yang sama-sama kita hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan utama sekali, marilah kita sama-sama bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga dengan rahmat dan karunia-Nya pula kita dapat melaksanakan ibadah, yaitu ibadah salat kita secara berjamaah, dan kita mendengarkan tausiah Ramadan, dan seterusnya nanti kita akan melaksanakan ibadah sholat tarawih dan witir secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa memperbaiki diri di bulan suci Ramadan ini. Selanjutnya selawat dan juga salam. Tidak lupa pula kita aturkan doa bagi junjungan kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Beliau telah membawa kita umatnya dari alam jahiliyah kepada alam Islamnya, bagaimana kita rasakan pada saat sekarang ini. Dan beliau telah menjelaskan buah pesan hidup kepada kita, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat dan jemaah tarawih yang dimuliakan Allah. Sebelum kita masuk kepada pembahasan kecil atau pantun, kalau tidak pagi hari ulama itu membaca Al-Quran. Ditemani 9 goyangan selamat menyambut nuzul Quran. Semoga kita semua mendapat keberkahan. Amin. Nak buat pantun sairia, banda bakali salah dukampan. Jangan dipakai untuk hilang. Al-Quran di rumah jangan disimpan. Usahakan membaca waktu malam. Jadi bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, malam petang ya turun Al-Quran. Nah ini menyambung dari Al-Quran. Jadi kalau kita perhatikan
Ya, nuzul itu berasal dari bahasa nazara yang nuzulan, turun. Nah, artinya turun. Turun dia daya T, ya. Turun itu daya T ke bawah, ya. Nah, turun itu. Jadi turun dari atas atau Al-Quran itu terletak di tempat yang tinggi, yang sangat mulia, yaitu di Lauhul Mahfuz, turun ke bumi. Ya, di bawah malaikat suci, yaitu malaikat Jibril, turun ke bumi, bumi jadi mulia. Nah, itu berdasarkan Al-Quran. Jadi intinya turun awal mula Al-Quran itu, yaitu di dalam gua neraka, dan dalam hadis itu dalam gua. Yang manusia di sana orang yang sangat mulia yang ada di dalam gua tersebut yang sedang bersalawat, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di gua Hira turun Al-Quran. Ya, kata Aisyah menerangkan dalam sebuah riwayat, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril, diturunkan di gua Hira pada malam Senin. Ya, pada malam Senin jadi Al-Quran itu turun pada malam Senin 7 hari Ramadan. Nah, pada catatan 7 hari Ramadan. Nah, itu Al-Quran diturunkan di gua Hira. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beratur di gua Hira, ya, Nabi yang tahu, malaikat Jibril Nabi tahu, kamu Nabi turun diangkat menjadi tidak Rasul. Dia bersalawat memikirkan umatnya, bahwa umatku yang hidupnya berupa binatang, itu perjudian, merajalela, minum-minuman sare luar biasa, ya, mabuk-mabukan namun tio subanta, ya, perampokan, pemerasan, pemerkosaan apa lain. Itu zaman jahiliyah, ya. Itu menunjukkan Nabi Ba'a merubah kehidupan yang jahiliyah itu menjadi yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi bersalawatlah malamnya Nabi di dalam foto, lalu turun malaikat Jibril. Ya, turun malaikat Jibril membawa wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ketika malaikat Jibril turun luar biasa takutnya Nabi. Kadang Pak, malaikat Jibril luar biasa besarnya. Ya, lalu langsung ke dalam gua bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mati ketakutan. Siapa nanti kau? Ya, siapa orang nanti kau orang lain kau? Ya, takut Nabi. Nah, setelah bertemu dengan Nabi, lalu langsung malaikat Jibril itu mengingatkan, Iqra ya Muhammad. Ya, Iqra ya Muhammad. Baca wahai Muhammad. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, Nabi ke malaikat Jibril tadi, ya, ma'ana bikoni, ma'ana bikoni, apa yang saya tidak bisa membaca. Anda tidak pandai membaca doa, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kurang bertanya ke Nabi. Soalnya Nabi itu tidak ada. Lalu kebetulan malaikat Jibril mengambil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu dipalu ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat berpenuh dengan darat, ya. Dipalu sangat kuat sampai sasak nafas Nabi dia, sasak angin Nabi keluar palu dingin. Itu sejarah Al-Quran setelah Nabi diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi setelah dipeluk erat-erat, sesak nafas Nabi, keluar palu yang luar biasa banyak, keringat dingin, lalu dilepaskan. Ya. Setelah dilepaskan itu, malaikat Jibril itu bertanya lagi, Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad. Nah, lalu dijawab kata Nabi, ma'ana biqori, saya tidak bisa membaca, kata Nabi. Tidak pandai aku membaca doa, kata Nabi. Tanpa ampun wali menakili Nabi, lalu dipalu dulu, ya. Dipalu sehari-hari yang sekuat-kuat Nabi dipalu, ya.
Di Palu Kaimbo luar biasa kelelahan yang dialami Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata itu menjadi wahyu pertama kepada. Nah, setelah itu dilepaskan, lalu ditanya lagi, Iqra ya Muhammad, kata malaikat Jibril kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi tetap menjawab, ma'ana biqori, saya tidak bisa membaca. Ya. Jadi ketika Nabi mengajian beliau tidak bisa membaca, lalu dikaja oleh malaikat Jibril di Palu buat sehari-harinya, ya, sampai waktu-waktu saat nafas Nabi lelah di atas lelah Nabi, ya. Nah, betul-betul keluar peluh yang dalam dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lalu dilepaskan, ya. Nah, namun ditanya wanita, ya, ditanya. Iqra ya Muhammad, baca wahai Muhammad, kata malaikat Jibril, ya, kepada Nabi. Lalu Nabi merubah jawabannya juga, ya. Nanti jawab dari malaikat Jibril dan Nabi ke malaikat Jibril, mara alayya an aqra, apa yang harus saya baca ini? Baru dari malaikat Jibril, ya. Tadi saya tidak bisa membaca tadi. Ini jawaban berubah dari Nabi. Apa yang harus saya baca kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Baru dibaca oleh malaikat Jibril. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi setelah dibacakan oleh malaikat Jibril, terus diulangi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diulangi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Lancar. Langsung dapat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu karena kecerdasan otaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun beliau tidak bisa menulis, meskipun beliau tidak bisa membaca, ya. Nah, kalau seandainya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pandai menulis, kalau seandainya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pandai membaca, berarti wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi tersebut bisa jadi orang tulis itu karangan Muhammad saja, ya. Itu tahu. Nah, itulah kelebihannya. Saya buat batu-batu wahyu murni dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada alasan orang bahwasanya Al-Quran itu adalah karangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Lalu setelah selesai urusan malaikat Jibril menurunkan wahyu dan kamu tadi surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, lalu baiklah Nabi pulang dalam keadaan yang kecil, ya. Nabi pulang sesampainya tiba di rumah, bertemulah Siti Khadijah istri tercinta beliau, ya, dalam keadaan menggigil tubuh, ya. Dalam keadaan menggigil tubuh mana bertemu ini beliau tersebut ya. Laki pulang dari perjalanan awal mengumpul anggota semua. Nah, atau dibawa pulang ke Jawa, atau saya dicari juga, ya. Nah, kalau Khadijah tidak begitu, ya, disambut dan suaminya pulang, lalulah ke Nabi ke Siti Khadijah. Melindungi selimut aku kata Nabi SAW. Lalu Khadijah nak tanya langsung ambil kain selimut di selimut Nabi. Ya, di selimut Nabi dekat Khadijah Rasulullah. Nak marumui aku setelah itu, ya. Nah, Rasul yang dia kain selimut di selimut Nabi. Setelah tangan Nabi SAW, lalu Nabi SAW menjadi ya, kita yang dialaminya di dua waktu kepada Siti Khadijah. Nabi karena Khadijah, Nabi SAW kata Khadijah, aku kata Nabi SAW khawatir terhadap keselamatan diriku. Aku sangat khawatir terhadap keselamatan diriku. Jawab Siti Khadijah, ya.
Ajar istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang solehah, jadi panutan, jadi apa namanya, tuntunan bagi umat Islam sedunia. Ya, Siti Khadijah adalah seorang istri yang sangat solehah dan wanita yang solehah yang patut kita contoh karakter beliau. Nah, jawaban Siti Khadijah kepada Nabi Muhammad SAW ketika Nabi menjadi khawatir terhadap dirinya. Wahai suamiku, janganlah engkau khawatir. Demi Allah, kata Khadijah, Allah tidak akan pernah menggunakanmu. Allah tidak akan pernah menghinakanmu, wahai suamiku, kata Siti Khadijah kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu Khadijah berkata kepada Nabi Muhammad SAW, engkau adalah orang yang suka menyambut tali silaturahim. Wahai suamiku, engkau adalah orang yang selalu suka menyambut silaturahim. Dan engkau adalah orang yang selalu berkata jujur. Nah, orang suamiku, engkau adalah orang yang suka menanggung beban orang lain. Wahai suamiku, engkau adalah orang yang selalu menghormati tamu. Wahai suamiku, engkau adalah orang yang selalu menegakkan pilar-pilar kebenaran. Nah, itu pikirkan dia. Tidak mungkin Allah akan mencelakakan engkau, wahai suamiku. Engkau baik, ya. Pasti Allah akan memberikan penjagaan dan memberikan hal yang lebih baik lagi untukmu. Ya. Nah, itu karena yang mulai berkata ya. Tak dicelakakan. Selagi kita orang baik, Allah tidak akan mencelakakan kita. Ya. Sungguh pun ada ujian tanggungan dalam kehidupan kita, itu sedikit tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Jadi kemudian setelah itu lalu Siti Khadijah laksanaan Nabi Muhammad SAW dibawalah ke rumah pamannya yang bernama Abdullah, yang bernama Waraqah bin Nawfal. Ya, Waraqah bin Nawfal dibawa hingga ke Waraqah bin Nawfal. Waraqah bin Nawfal itu adalah anak paman dari Khadijah. Beliau usianya waktu dalam keadaan butuh, tapi luar biasa, ya. Nikmat Allah beliau sungguhlah butuh, tapi masih bisa menulis kitab dalam bahasa Ibrani. Bahkan beliau telah menulis sebagian Injil dalam bahasa Ibrani. Nah, itu kelebihan dari Waraqah bin Nawfal. Nah, dan ketika Nabi dibawa ke Sinar, lalu setelah sampai ditanyalah Waraqah, wahai anak pamanku, kata Khadijah, dengarkanlah curhat, ya, dari anak saudara laki-lakimu. Ya, nah jadi ditanya Khadijah, wahai anak pamanku, dengarkanlah kisah dari anak saudara laki-lakimu. Nah, lalu bertanya ke Waraqah, apa kisahnya? Apa yang terjadi? Lalu disampaikanlah, ya, oleh Nabi Muhammad SAW kepada si Waraqah bin Nawfal bahwasanya beliau diceritakan cerita kisah yang terjadi di Gua Hira tadi kepada beliau. Akhirnya Waraqah kepada Nabi Muhammad SAW, ini adalah namus atau malaikat Jibril yang pernah diutus kepada Nabi Musa alaihissalam, kata Waraqah bin Nawfal. Nah, andai saja, kata Waraqah, andai saja itu aku masih muda, andai saja waktu itu aku masih muda, andai saja nanti aku masih hidup saat engkau diusir oleh kaummu, andai saja aku masih hidup waktu engkau diusir oleh kaummu. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada Waraqah, apakah mereka akan mengusirku? Ya, apakah mereka akan mengusirku? Kata Nabi. Lalu Waraqah bin Nawfal menjawab, ya, tidak akan ada seorang yang datang dengan membawa apa yang engkau bawa, melainkan akan tersakiti. Dan jika aku masih hidup pada masa itu, maka aku akan memberikan pertolongan yang besar dan membelamu.
sampai nyawa terpisah daripada kedua tahun. Mendukung dakwahnya Nabi SAW, saya mulai dari makhluk itu, tapi semangat saya untuk membela dakwah Nabi Muhammad SAW. Akhirnya lalu setelah waktu meninggal dunia. Jadi bapak ibu yang dimuliakan Allah, jadi Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, jumlahnya ada 37. Jumlah ayatnya ada 100 hampir kali, jumlah suratnya ada 100 hampir kali surat. Jumlah ayatnya sebanyak 6.666 ayat. Ya, semuanya itu kita harus baca, ya. Jadi yang banyaknya surat tadi 37, 100 yang bebas surat 6.666 ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW bukan gunanya untuk awak simpan saja di rumah, bukan gunanya untuk awak jadikan pajangan saja di rumah, tapi yang gunanya untuk awak baca. Karena apa? Karena fadilah dari Al-Quran itu sangat luar biasa sekali. Yang pertama, fadilah dari Al-Quran itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan pahala yang sangat besar bagi orang-orang yang membaca Al-Quran. Ya. Jadi ketika membaca Al-Quran, Allah janjikan kepada orang pahala yang besar. Jadi sebagaimana Nabi SAW bersabda, siapa yang membaca kitab Allah yaitu Al-Quran, maka pahala baginya setiap satu huruf satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Dan aku, kata Nabi SAW, tidak menyatakan alif, lam, mim itu satu huruf. Akan tetapi kata Nabi SAW, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Nah, hadis rawahu Tirmizi. Jadi satu huruf kita baca dari Al-Quran, pahalanya dikasih oleh Allah 10 kebaikan. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada huruf. Itu banyaknya sangat Al-Quran surutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa? 9 kali huruf. Ya, berarti ketika kita membaca satu ayat Bismillahirrahmanirrahim, kita akan mendapat 190 pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilanjutkan dengan alif lam mim. Berapa boleh? Sampai langsung 220 pahala dari Allah. Itu jadi Allah. Bagi orang yang membaca Al-Quran, jadi Allah bukan jadi manusia. Ya. Allah menjadikan bahwa memberikan pahala besar bagi kita mau membaca Al-Quran. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dan kedua fadilah dari Al-Quran itu adalah siapa yang membaca Al-Quran, ya, adalah merupakan salah satu dan tanda baktinya kepada orang tuanya. Dia yang membaca Al-Quran berarti salah satu tanda baktinya kepada orang tuanya, walaupun orang tua sudah meninggal dunia. Nah, sebagaimana Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memakaikan pada kedua orang tuanya di hari kiamat sebuah mahkota yang sinarnya lebih bagus daripada sinar matahari di rumah-rumah dunia. Hadis riwayat Daud. Jadi ketika seorang anak membaca Al-Quran nanti kira-kira tua dikasih orang tua itu mahkota dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sinarnya lebih kuat dari sinar matahari dan bersinar, ya, dan lebih kuat dari sebuah dari sinar matahari di rumah-rumah dunia. Alhamdulillah. Masya Allah, ya. Luar biasa.
Itu adalah Al-Quran. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, begitu juga ketika orang membaca Al-Quran di rumah akhir Nabi, dulu takun di tilawah Al-Quran. Sindarilah rumahmu dengan baca Al-Quran. Kalau tidak ada rumah Allah dibacakan Al-Quran di dalam rumah, gelap. Setan banyak di dalamnya, itu orang setan yang berada di dalam. Tapi ketika kita memandangkan membaca Al-Quran di rumah kita, maka rumah kita akan ada nurnya, cahayanya. Nah, terang itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nurul kaum ditelawatin. Kamu kaset, Ustaz? Kaset? Jadi itu mana menjadi Al-Quran di rumah Allah baca Al-Quran bercahaya rumah. Di masjid, apalagi di masjid Allah baca Al-Quran bercahaya. Sampai-sampai orang yang rajin membaca Al-Quran di dunia, di kuburnya pun diterangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan hikmah nuzul Quran pada malam ini, mari tingkatkan semangat awak membaca Al-Quran. Dan sampai kalau ingatkan Al-Quran, itulah kedudukan hidup awak, itu petunjuk hidup awak. Kalau awak jauh dari Al-Quran, maka kita akan tersesat. Di dunia awak akan tersesat, di akhirat awak akan tersesat. Tidak bisa awak masuk surga. Sase jalan ke surga, artinya pakai lo jalan, bersimpang jalan karena neraka. Dia tak pernah baca Al-Quran. Jadi beberapa ibu yang dimuliakan Allah, yang ketiga yang terakhir, ya mungkin kata Isa Allah, ya. Nanti terakhir mulai dulu. Dan terakhir dengan membaca Al-Quran maka akan mampu menjadi obat penawar bagi hati awak yang galau, bagi pikiran-pikiran awak yang kacau. Waduh kacau hati pikiran, galau hati awak, jangan baik tetapi hipotik. Percuma Al-Quran. Jadi beberapa ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ada sebuah kisah ini yang bisa nanti kita jadikan pembelajaran. Di mana suatu hari ada seorang yang datang menemui Ibnu Mas'ud, dan seorang ini laki-laki yang datang kepada Ibnu Mas'ud, dan dia berkata kepada Ibnu Mas'ud, ya Ibnu Mas'ud, berilah aku nasihat. Soalnya akhir-akhir ini hatiku kacau, pikiranku galau, atau dikatakan yang mulut ini anilau, antara dilema dan galau. Ya, kacau, ya, kacau hati, pikiran kacau, segala kata kacau. Kalau hati galau, kalau pikiran kacau, Pak, maka tidak lama doa kenyok, maka tidak lama lalu tak inyak doa mengatur. Maka kehidupan rakyat ada lampu ini wahai mengatur. Jadi agilah ampun nasihat wahai Muhammad supaya hati dan kacau gua, pikiran dan galau gua bisa terobati lah puncaknya. Ya. Nah, setelah itu aku Ibnu Mas'ud kepada laki-laki dua orang ibu yang memuliakan Allah. Kalau penyakit kalau kunjung meninggalkan dirimu kata Ibnu Mas'ud, maka bawalah hatimu ke tiga tempat. Itu sampai. Ya. Nah, kanan pertama bawalah hatimu kata Ibnu Mas'ud ke tempat orang-orang yang sedang membaca Al-Quran. Nah, buang gitu doang. Hati kacau, pikiran kacau, habis. Bawalah hatimu kata Ibnu Mas'ud ke tempat orang-orang yang sedang membaca Al-Quran. Lalu kamu dengarkan baik-baik bacaan orang yang sedang membaca Al-Quran. Setelah itu kamu juga ikut membacanya. Itu yang pertama atau waktu. Oh, artinya saya itu bisa dikatakan bisa pikiran terang data. Nah, yang kedua kata Ibnu Mas'ud, bawalah hatimu ke tempat pengajian-pengajian, taklim-taklim yang mendekatkan dirimu, yang mendekatkan hatimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pengajian-pengajian itu obat dari hati orang yang tadi yang galau, yang tadi yang sakit, nah, sakit, ya.
Jadi bapak ibu yang dimuliakan Allah itu ada dua, bahwa hatimu ke pengajian yang mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketiga kata Ibnu Mas'ud, bawalah hatimu bersunyi-sunyi. Nah, bersunyi-sunyi beribadahlah kamu kepada Allah. Ya, di tempat yang sunyi dan memohonlah kepada Allah supaya hatimu tenang, pikiranmu tenang. Semoga kepada Allah. Lalu Ibnu Mas'ud melanjutkan nasihatnya. Andai kata dengan tiga cara ini hatimu masih belum juga bisa terobati, maka bermohonlah kamu kepada Allah supaya Allah membuka hatimu ini dengan hati yang lain. Karena hatimu yang kamu pakai sekarang ini bukanlah hatimu lagi, kata Ibnu Mas'ud kepada orang itu. Kalau dia nanti bawa, jurus nanti bawa, nak mampan jumai kepada tiwa dan pikiran orang yang kacau itu Ibnu Mas'ud bermohon sajalah kepada Allah agar Allah mengganti hati lawak dan hati lawak itu tidak hati lawak itu Ibnu Mas'ud. Ya, kalau hati yang lawak pakai itu bukan hati lawak. Mintalah hati yang baru ke Allah supaya bisa terobati semua penyakit hati yang ada di dalam diri. Nah, itulah dasarnya ya. Nasihat dari Ibnu Mas'ud. Mudah-mudahan kalau seandainya ada penyakit tertentu menghinggapi diri awak, jangan awak jauh-jauh dari Al-Quran. Jangan awak jauh-jauh dari pengajian-pengajian agama yang mendekatkan diri awak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak saja awak salat malam, tahajud dan mohon awak kepada Allah agar Allah menyembuhkan hati kita yang sedang sakit. Jadi bapak ibu yang dimuliakan Allah, mungkin sekedar itu yang bisa kita sampaikan pada malam ini dalam sedikitlah memperingati Nurul Quran. Semoga semakin cinta kita kepada Al-Quran, cinta bukan hanya sekedar terucap dengan mulut kita, tapi cinta itu kemudian kita bisa berkorban mengorbankan waktu kita untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran, baik di masjid maupun di rumah-rumah kita masing-masing. Nah, mari kita tutup majelis ini dengan doa satu majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.